Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Brahma Wirnata dari kelas 01 TPLP 007. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah PTI atau pengantar teknologi informasi. Di sini saya akan mempresentasikan pertemuan 1 sampai 5. Nah, di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang pengenalan komputer, mulai dari pengertian komputer, generasi perkembangan komputer, klasifikasi komputer, dan tokoh-tokoh perkembangan komputer. Di pertemuan pertama ini juga saya disuruh membuat Google Sites, di mana nama view webnya mengandung unsur nama saya. Lalu di dalam Google Sites tersebut berisi tentang biodata saya. Untuk materinya, pengenalan komputer. Komputer berasal dari bahasa Inggris, yaitu compute, yang berarti menghitung, dan computing yang berarti memproseskan atau menggunakan mesin untuk melakukan proses perhitungan. Nah, generasi perkembangan komputer itu ada 5. Yang pertama generasi pertama dari tahun 1951 hingga 1958. Yang kedua generasi kedua yaitu 1959 hingga 1963. Yang ketiga ada 1964 hingga 1979, generasi keempat 1979 hingga 1980, generasi 5 1981. Klasifikasi komputer berdasarkan tujuan pemakaian, berdasarkan data yang diolah, dan berdasarkan ukuran dan kemampuan. Tokoh-tokoh perkembangan komputer antara lain Charles Babbage dengan julukan The Grandfather of Modern Computing. Terus ada Lovelace Byron, julukannya First Computer Programmer. Ada Hermann Hollerith, dan terakhir ada von Neumann dan Alan Turing. Nah, untuk Google Sites-nya sendiri, nah ini tampilan Google Sites saya untuk pertemuan pertama yang bersih biodata saya. Nah, untuk pertemuan kedua kita akan mempelajari tentang CPU. Di sini kita akan belajar tentang pengertian CPU, definisi CPU, komponen-komponen CPU, cara kerja CPU, fungsi CPU, dan bagian-bagian CPU. Nah, di pertemuan ini juga saya membuat materi tentang CPU lengkap dengan soal dan jawabannya yang bisa dilihat di Google Sites saya. Untuk materinya yaitu pengertian CPU dapat kita ketahui secara ringkas dari kepanjangan CPU sendiri. CPU merupakan singkatan dari dari Central Processing Unit atau pengolah pusat. Nah, definisi CPU singkatan dari CPU Central Processing Unit adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Komponen CPU terbagi beberapa macam: 1 unit kontrol, 2 register, ketiga ALU atau arithmetic logic unit, fungsi CPU sendiri sama seperti kalkulator, hanya saja CPU jauh lebih kuat daya pemrosesannya. Fungsi utama dari CPU sendiri adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil oleh memori atau dari informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras seperti papan ketik, pemindai, tuas kontrol maupun titik tikus. Bagian-bagian CPU terdiri dari power supply, motherboard, hard disk, prosesor, VGA, CD-ROM, kabel data, LAN card, kabel UTP, dan RAM. Untuk Google Sites-nya pertemuan 2 yaitu rangkuman materi tadi CPU, mulai dari komponen-komponennya, mulai dari fungsi-fungsinya dan bagian-bagiannya. Nah, di sini juga ada soal dan serta jawabannya. Untuk pertemuan 3 ini kita akan membahas tentang memori, mulai dari pengenalan memori, alamat memori, dan jenis memori. Di pertemuan ketiga ini saya memberikan definisi dari pengembangan teknologi informasi sekarang ini. Lalu saya membuat teknologi dan mendefinisikan teknologi yang saya buat serta penjelasan terkait kelebihan, kekurangan, dan manfaat bagi kedepannya.
Dan saya juga akan memberikan kritik teknologi sekarang ini dan memberikan harapan untuk depannya. Semua itu bisa dilihat di Google Search saya. Untuk materinya, memori. Nah, memori adalah bagian dari komputer tempat program-program dan data-data disimpan. Sering digunakan istilah store atau storage untuk memori. Memori merupakan bagian dari komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Memori biasa disebut juga dengan istilah computer storage, komputer memori, atau memori merupakan piranti komputer yang digunakan sebagai media penyimpanan data dan informasi saat menggunakan komputer. Sebagian besar komputer memiliki hierarki memori yang terdiri atas 3 level, yaitu physical register di CPU berada di level teratas. Yang kedua adalah primary memory atau executable memory berada di level tengah, dan primary memory dan secondary memory berada di level bawah. Jenis memori itu ada dua, yaitu yang pertama ada memori internal. Memori jenis ini dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Memori internal memiliki fungsi sebagai pengingat. Yang kedua ada memori eksternal, merupakan memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program. Nah, untuk Google Search-nya sendiri, nah ini pertemuan 3. Di sini saya menjelaskan definisi perkembangan teknologi informasi. Nah, dan jika saya punya keahlian dalam bidang teknologi, saya akan membuat teknologi daur ulang sampah menjadi bahan bakar khususnya roda 4 ataupun roda 2. Jikalau tiap keluarga mempunyai teknologi ini, maka sampah di dunia pasti tidak ada sampah karena dijadikan bahan baku utama. Nah, selebihnya kalian bisa kunjungi Google Search saya. Dan pertemuan keempat, kita akan membahas tentang input dan output device. Fungsi dari input adalah sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Macam-macam perangkat input sebagai berikut, ada keyboard, mouse, touchpad, dan lightpen, dan lain-lain. Sedangkan output fungsinya untuk menunjukkan data yang telah diproses oleh bagian prosesor. Sebelumnya data diambil oleh perangkat masukan atau input. Macam-macam perangkat output yaitu monitor, printer, speaker, proyektor, dan lain-lain. Untuk materinya, unit ini berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Sama seperti tadi hanya rangkuman. Nah, untuk Google Site-nya pertemuan 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan dampak perkembangan teknologi yang positifnya seperti mempercepat arus informasi, mempermudah akses terhadap informasi terbaru. Dan yang negatifnya antara lain individu menjadi malas untuk bekerja secara fisik, meningkatnya penipuan dan juga kejahatan cyber. Kalian bisa baca selebihnya. Untuk pertemuan kelima, kita akan belajar tentang sistem bilangan dan kode, antara lain bilangan biner, bilangan dasar 2, bilangan oktav, bilangan dasar 8, bilangan heksadesima, bilangan dasar 16, kode Gray, kode BCD, kode akses 3, dan ASC1II kode. Sama seperti pertemuan sebelumnya, di sini saya akan membuat artikel terkait penelitian dalam dunia teknologi dan memberikan 5 jurnal teknik informatika yang bisa di-download. Untuk di Google Search-nya pertemuan 5, nah seperti ini. Dan sini sudah saya masukin 5 jurnal teknik informatika yang bisa kalian langsung download. Nah, sekian dari saya untuk mempresentasikan pertemuan 1 sampai 5. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau tutur kata. Sampai di sini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.